ngebahas materi kelas 9 bab 2, yaitu tentang sistem atau sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu biar apa yang mau kita pelajari hari ini berguna buat ibu dan kamu ke depannya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tadi kan udah yang generatif ya, sekarang yang vegetatif. Apa bedanya? Kalau si generatif butuh 2 sel kelamin. Kenapa? Karena dia akan melakukan penyerbukan atau peleburan atau pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina. Kalau vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak ada proses peleburan 2 sel kelamin. Jadi dia ya udah sendiri pun bisa. Gue nggak butuh 2 sel kelamin untuk melakukan perkembangbiakan secara vegetatif ini. Nah, si perkembangbiakan vegetatif ada 2. Ada vegetatif alami sama tunggu ya, spidolnya ganti dulu guys. Hilih gak bener dah. Ada vegetatif alami sama ada vegetatif buatan. Nah, apa bedanya? Kalau vegetatif alami, pakai spidol biru aja ya guys. Rese spidolnya. Kalau vegetatif alami, ini vegetatif yang dari alam atau misalnya dari sananya, nggak perlu dengan bantuan manusia pun dia sudah bisa melakukan perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif alami yang pertama ada yang namanya tunas. Tunas itu perkembang atau tumbuhan baru yang tumbuh di ujung batang tanaman atau di akar atau di bagian ketiak-ketiak daun. Nah, tunas ada 3 guys. Ada yang namanya tunas batang. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif dengan tunas batang adalah bambu dan pisang. Pernah lihat pisang kan, pohon pisang? Jadi gini, kalau ditanya pisang ada bijinya atau enggak ada. Terus Bu, ada beberapa pisang yang berbiji, itu pengkristalan dari buah. Kenapa? Karena pisang berkembang biak secara vegetatif alami. Berarti dia nggak akan ada biji dan nggak akan ada bunga gitu. Nah, bijinya itu pengkristalan dari si buahnya gitu. Kenapa? Karena pisang berkembang biak pakai tunas yang adanya di batang-batangnya dia nih. Makanya disebutnya tunas batang. Ada lagi yang namanya tunas akar. Contoh dari tanaman tunas akar yaitu pohon cemara. Dan ada lagi tunas daun. Atau tunas daun biasanya disebut dengan tunas adventif. Tunas daun itu tumbuhan yang baru yang hidup di antara ketiak daunnya, kayak ujung-ujung daunnya. Bukan ujung juga sih, kayak pas deket antara batang sama daun. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan tunas daun adalah cocor bebek. Gambarnya ada di di sini. Atau bisa cari sendiri gambarnya di Google ya guys. And then dihapus dulu deh vegetatif buatannya. Lalu masih di vegetatif buatan, yang kedua pakai strip. Yang kedua ada yang namanya umbi. Pernah makan umbi atau ubi? Umbi itu contohnya singkong, kentang, bangkoang gitu. Umbi adalah bagian tanaman yang fungsinya menyimpan cadangan makanan. Tapi ternyata ada beberapa tanaman yang berkembang biaknya dengan
umbinya ini nih. Jadi di umbi tumbuh tanaman baru. Umbi dibagi jadi beberapa bagian. Ada umbi batang, sama kayak tunas ya. Umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Nah, kalau si umbi batang, contoh tanaman yang pakai berkembang biak dengan umbi batang itu adalah kentang dan bengkoang. Jadi kalau kamu diemin kentang selama sebulan, nanti dia akan keluar akar dan daun dari tubuhnya gitu. Kenapa nggak tumbuh batang lagi? Karena dia yang berfungsi sebagai batangnya. Batang pada kentang itu menyimpan cadangan makanannya dia gitu. Nah, kalau umbi akar itu berarti tumbuhan yang melembungnya atau penyimpanan cadangan makanannya di akar. Contohnya singkong dan wortel. Kalau umbi lapis itu yang berlapis-lapis gitu. Jadi nanti akan tumbuh tanaman baru dari bagian yang berlapis-lapisnya. Ini contohnya adalah bawang bombay, bawang merah, dan lain sebagainya. Sampai sini mau tanyain nggak? Lanjut, masih di perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, ada lagi yang namanya rizoma. Rizoma atau akar tinggal. Aduh, diangkat. Akar tinggal. Nah, si rizoma atau akar tinggal, kenapa disebut akar tinggal? Karena ini adalah sebenarnya modifikasi batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Ciri-cirinya, nanti tumbuhan si rizoma ini, dia tumbuhnya akan berruas-ruas. Jadi kayak ini kayak jari nih, ada ruas 1, ruas 2 gitu. Dan dia tumbuhnya kayak batang, cuman adanya di bawah tanah kayak akar. Makanya disebutnya rizoma atau akar tinggal. Nah, contoh tanaman rizoma atau akar tinggal adalah ini jamu-jamuan kayak lengkoas, jahe, kunyit, kayak gitu-gitu. Di sini gue tulisnya jahe, kunyit, dan lain-lain ya guys. Lanjut. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ada yang namanya geragi atau stolon. Nah, bedanya sama si rizoma, kalau rizoma ini kan kayak modifikasi batang yang tumbuhnya di dalam tanah. Kalau geragi atau stolon, modifikasi batang yang tumbuhnya atau menjalarnya atau ngerambatnya di atas tanah. Contoh tanamannya adalah stroberi. Stroberi itu dia kan kayak ngerambatnya di atas tanah, itu disebutnya geragi atau stolon. Nanti dia bakal tumbuh tumbuhan baru di samping-sampingnya karena dia merambat. Seperti itu guys. Masih di vegetatif alami ada lagi yang namanya spora. Spora itu kalau kalian mau lihat spora itu adanya di kalau mau lihat spora jelas tuh di oncom yang orange atasnya, atau di tempe yang kayak kapas-kapas, itu namanya spora. Cuman dia jamur. Kalau ini spora pada tumbuhan. Ternyata ada tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora. Contohnya itu tanaman paku dan lumut. Dia berkembang biak pakai spora. Seperti itu guys. Sampai sini ada yang mau tanyain? Kalau enggak boleh dicatat dulu. Nih, di pause dan dicatat dulu ya. Tadi kan udah ya vegetatif alami yang vegetatif tumbuhan yang alami. Nah, selanjutnya kita masuk ke vegetatif pada tumbuhan, tapi ini yang buatan atau yang dibuat dengan manusia. Perbedaannya apa sih? Kalau vegetatif buatan itu sengaja dibuat manusia biar tanaman yang barunya itu lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat berbuahnya, terus sifatnya sama dari induknya. Misalkan ibu punya pohon mangga, ibu cangkok, kan pohon mangganya itu udah gede banget kan, terus sebagian batangnya ibu cangkok, ibu bisa tanam lagi
Nggak lama, misalkan sebulan lagi dia akan langsung berbuah, lebih cepat dibanding nungguin itu pohon mangga berbuah mangga, terus bijinya ibu semai, bijinya ditanam, dari biji ke buah itu bisa 3-5 bulan, dibanding dari pohon yang sudah gede kita langsung cangkok tanam lagi itu sebulan juga udah langsung berbuah, tergantung batangnya ya, batangnya yang udah tua bukan gitu. Jadi keuntungan vegetatif buatan itu tadi apa? Tumbuhan barunya sama kayak induknya, bahkan ada yang lebih baik dengan induknya. Terus yang kedua, berbuahnya atau kita cepat mendapatkan buah atau hasil dari si tanaman yang nggak perlu nunggu lama lagi gitu. Nah, contohnya vegetatif buatan pada tumbuhan, yang pertama ada, ini nomor 2 ya, sorry, ada yang namanya mencangkok. Kalau mencangkok itu bagian batang tanamannya nih, gambarnya kayak di sini nih, ibu tampilin di samping, tring. Bagian batang tanamannya kita kletek si kulit epidermis luarnya sampai kambiumnya kelihatan. Kalau udah dibungkus plastik yang isinya si tanah-tanah, bisa pakai pupuk juga atau bisa pakai media tanam yang udah ada nutrisinya. Terus kalau udah plastiknya kayak gitu, kamu bungkus, kamu ikat, kasihin lubang, siramin air sampai keluar akar. Kalau akarnya sudah keluar, mungkin 2 minggu ya, 2 minggu sampai 3 mingguan, dipotong tanamannya, langsung tanam. Itu langsung jadi tanaman baru, sama persis sifatnya kayak induknya. Namanya mencangkok. Yang kedua adalah stek. Bukan stick ya, stek. Stek itu pemisahan bagian tanaman, entah akarnya, batangnya, atau daunnya untuk mendapatkan individu baru. Biasanya yang paling sering dilakukan stek itu adalah pada singkong. Ini batang singkong, kita langsung potong cetek gini, langsung tacepin lagi ke tanah, dia akan tumbuh lagi. Itu namanya stek. Ini gampang banget nih stek. Yang ketiga itu menempel atau okulasi. Gambarnya kayak ibu kasih tahu di sini ya. Tring. Si okulasi atau menempel itu bagian tanaman, kita buang dulu bagian epidermisnya sampai kambiumnya kelihatan, terus ditempelin tanaman yang mau kita tempelin. Biasanya ini bisa dilakuin pakai bunga bougainville biar jadi itu satu pohon ada banyak warna-warni bunganya gitu. Misalkan ini pohon induk utamanya ya, kita induk utamanya tuh bunganya warna putih, terus kita tempelin bunga warna merah, nanti kan jadi kayak satu pohon bunganya warna-warni. Kok bisa? Bisa, caranya ditempelin, tapi harus sampai kambiumnya kelihatan, ditemuin sama kambium bunga yang mau ditempelin. Kalau enggak, nanti dia bisa mati yang ditempelin gitu. Terus ada lagi yang namanya menyambung. Terus sama mengeteng. Nah, ini penjelasan detailnya atau cara melakukannya bisa kalian cari atau literasi, silakan kita lakukan. Oke, kita akan melakukan literasi bab vegetatif buatan pada tumbuhan. Di sini sudah ada beberapa cara vegetatif buatannya ya. Cara literasinya adalah silakan kalian cari, entah cara melakukan cangkok, stek, dan lain sebagainya. Terus tanaman apa aja yang bisa dicangkok, stek, dan teman-temannya ini. Terus bagaimana caranya dan gambarnya. Kerjakan di kertas folio bergaris, terus fotonya kirim ke Google Classroom kita. Seperti itu ya. Ini tugas untuk vegetatif buatan pada tumbuhan. Oke? Aku cuma jelasin, cuma sebutin jenis-jenis vegetatif buatannya. Silakan kalian mencari referensi lain. Ini materinya harus diliterasi biar kalian mencari sendiri. Boleh dari Google, boleh dari LKS atau Google lagi. Seperti itu guys. Oke, kayaknya udah selesai ya. Sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalau mau tanya atau request materi langsung aja ke kolom komentar atau Instagram @desbutwandari. Sampai